Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat mengikuti kegiatan pembelajaran untuk mapel bahasa Inggris pada pertemuan yang keempat ya pada hari ini. Oke, Ananda semua, sebelum kita memulai belajar ya, tak bosan-bosannya Ustazah menyampaikan dan mengingatkan untuk kita semua, untuk Ananda semua, untuk Ustazah juga, supaya kita tidak kehilangan semangat ya untuk Ustazah untuk menyampaikan ilmu, untuk melayani pertanyaan-pertanyaan dari Ananda semua, untuk bisa memberikan penjelasan yang terbaik. Dan kepada Ananda semua, jangan bosan-bosan kalian untuk terus belajar, biarpun keadaan kita masih seperti ini ya. Tidak ada yang menyangka seumur hidup Ustazah dari dulu sekolah, dari SD sampai kuliah, belum pernah mengalami yang seperti ini. Ini sekarang Ustazah mengajar harus dalam kondisi yang seperti ini. Dan kalian sebagai pembelajar, qadarullah, semua sudah takdir Allah, kalian harus mengalami ya kejadian yang seperti ini, harus mengalami pengalaman yang mungkin kalau kita pikir ya dari berapa ribu tahun ini baru seperti inilah gitu, baru hari ini, baru saat inilah ada keadaan di seluruh dunia ya yang membuat kita harus belajar jarak jauh lah seperti ini gitu. Dan mudah-mudahan inilah yang terbaik memang untuk kita, maka kita sabar ya. Kalau kita sabar, insya Allah akan berbuah pahala dan akan berbuah kebaikan untuk kita semua. Oke Anandaku, sebelum kita belajar ya, seperti biasa Ustazah minta untuk mempersiapkan buku catatan kakak atau kertas sama pulpennya ya kak ya. Bisa? Silakan dipersiapkan seperti biasa. Oke, bisa ya. Mudah-mudahan sudah ingat terus. Tidak harus, kalau Ustazah lupa mengingatkan, mudah-mudahan Ananda yang ingat. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang thanking and saying sorry. Thanking and saying sorry. Nah, terima kasih, ucapan terima kasih dan ucapan permintaan maaf. Itu dia. Saying sorry and nah, minggu lalu kita sudah mempelajari ya, 2 minggu yang lalu ya, karena minggu lalu kita libur. Nah, kita sudah belajar itu. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya yang ada di buku. Sedikit saja karena hari ini Ustazah harap kita bisa masuk ke chapter 2, pelajaran yang baru, supaya kita tidak tertinggal. Lihat dialog picture 1. Udin, I'm sorry, I forgot to bring your sport shirt. That's okay, Benny. You can bring it tomorrow. I have another one. Udin, maaf, aku lupa membawa pakaian olahragamu. That's okay, Benny. Nggak apa-apa, Benny. You can bring it tomorrow. Kamu bisa bawakan besok. I have another one. Saya punya yang lain. Nah, Mrs. Rita, thank you very much for the gift. I like it very much. Good on you, Lina. I'm happy you like it. Ibu Rita,
Terima kasih banyak for the gifts, hadiah. I like it very much. Saya sangat menyukainya. Good on you, Lina. Bagus sekali, Lina. I'm happy you like it. Saya senang kamu menyukainya. Nah, ini nanti kakak-kakak bisa lihat di sini ucapan saying sorry ya. Bagaimana jawabannya untuk saying sorry? That's okay. Tuh. Nanti tolong dicatat di bukunya ya, ungkapan-ungkapan saying sorry sama thanking-nya aja. Tuh. Yang kedua ini thank you very much. Dia bilang jawabannya good on you, I'm happy you like it. Itu dicatat juga. Good morning sir. Good morning Mrs. Eri. The class is ready sir. Selamat pagi Pak Eri. Kelas sudah siap Pak. Morning Edo. Okay, thank you. Nah, jadi ya seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kapan kita mengungkapkan terima kasih kepada orang? Kita mengungkapkan terima kasih kepada orang ketika orang tersebut melakukan sesuatu untuk kita, memberikan sesuatu untuk kita, ya. Mereka melakukan atau memberikan sesuatu kepada kita dan kita merasa bahwa kita layak mengucapkan terima kasih kepada mereka. Nah, itu dia. Posisinya seperti itu ketika kita mengucapkan terima kasih kepada seseorang. Dan bagaimana cara kita menjawab ucapan terima kasih orang? Kita sudah belajar yang kemarin responnya ya. Nah, banyak caranya. Bisa you're welcome, bisa that's okay, it's okay, no problem dan lain-lain. Kemudian good afternoon Mrs. Yuli, how are you? Good afternoon Mrs. Yuli, how are you? Selamat siang Bu Yuli, how are you? Apa kabar? Hi, good afternoon Lina, I'm good, thank you. Jadi ketika orang bertanya kabar, bisa juga kita bilang I'm good, saya baik-baik saja. Kita tambahkan dengan kata thank you. Nah, jadi bukan ketika orang memberikan kita hadiah atau memberikan kita sesuatu atau berjasa terhadap sesuatu. Nah, ini juga ini. Kita ngerasa oh dia sudah perhatian sama kita, nanya-nanya, apa kabar Ibu? Selamat siang Ibu, Assalamualaikum. Kita tanya kemudian orang nanya, apa kabar? Kita ngerasa sudah oh ini anak perhatian sama kita, ini orang perhatian sama kita, sehingga kita layak untuk mengatakan thank you kepada mereka gitu ya Kak ya. Good morning Mrs. Vina. I'm sorry I'm late. Selamat pagi Bu Pina. Maaf saya terlambat. Nah, dia meminta maaf. Kita meminta maaf posisinya adalah kita merasa bahwa kita telah melakukan sesuatu kesalahan atau kita telah melakukan sesuatu yang membuat orang kecewa. Kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur. Ini contohnya. Dia terlambat, seharusnya dia datang lebih awal, kemudian dia terlambat. Dia meminta maaf. I'm sorry, I'm late. Tuh. Morning Edo, why you late? Pagi Edo, kenapa telat? Good afternoon Mrs. Gunawan, Mr. Gunawan. I'm sorry I'm late. Ini juga sama seperti si Edo. Okay, don't be late again next time, okay? Okay. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Itu tergantung. Nah, maaf Pak, saya terlambat. Nah, bisa jawabnya, okay, it's okay. Nah, jangan lain kali jangan gitu ya. Next time. Don't be late again next time. Lain kali jangan telat ya. Next time lain kali. Don't be late again. Jangan terlambat lagi lain kali. Oke. Nah, kalau ada kata-kata yang kakak merasa perlu dicatat, silahkan dicatat, boleh dicatat. Kita seperti yang saya sampaikan, ada new words. Jadi kakak-kakak punya buku kecil untuk new words. Itu masukkan ke new words-nya. Tuh. I'm not feeling okay. How are you Siti? Apa kabar Siti? I'm not feeling well, Mom. I'm not feeling well artinya bisa dicatat ya. I'm not feeling well itu saya tidak sehat, Bu. Saya merasa tidak enak badan, Bu. Gitu. How are you feeling? Bagaimana perasaanmu? I have a headache. Headache itu adalah sakit kepala, headache. How are you feeling? Bagaimana perasaanmu? Apa yang sedang kamu rasakan? Bagaimana perasaanmu atau apa yang sedang kamu rasakan? I have a headache. Saya sedang sakit kepala, Bu. I think you need to rest. Saya rasa, Ibu rasa
You need to rest. Kamu perlu istirahat. I think too, Mom. Thank you. Saya rasa juga, Bu. Terima kasih. You say thanks to your mother. It's okay. That's very, 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 very good because your mother have done anything for you, everything for you, kan? Kita bilang terima kasih. Jadi mentang-mentang kita setiap hari jumpa sama mama, gak pernah kita bilang terima kasih sama orang tua kita, sama ayah, sama ibu, kakak, adik kita. Oh, itulah manusia-manusianya yang perlu sekali kita ucapkan terima kasih kepada mereka, ya kan? Especially your mother, terutama mama kita ya kakak-kakak ya. Jadi kita jangan segan, jangan malu, jangan ragu untuk apabila kita bersalah kepada mama kita, pada orang tua, mama, bapak dan lain-lain itu, keluarga, kita bilang maaf ya. Itu politeness namanya, kesopanan ya. Kita belajar di sini seperti ini nggak cuma sekedar belajar, supaya kakak-kakak juga terbiasa mengucapkannya. Maaf, terima kasih, dikasih uang jajan sama maknya, berapapun dikasih, banyak alhamdulillah, terima kasih mak, sedikit alhamdulillah, terima kasih mak, gitu ya. Okay. Hi Dayu, we are going to the canteen for lunch. Are you coming with us? Hai Dayu, kami mau ke kantin untuk makan siang. Are you coming with us? Are you coming with us? Mau ikut? Are you coming with us? Mau ikut? No, sorry, tidak, maaf. I'm waiting for Siti. I'll see you there. Maaf, aku sedang menunggu Siti. Saya akan menemui kalian di sana. I'll see you there. Saya akan menemui kalian di sana. Nah, di sini juga kita meminta maaf karena kita menolak ajakan ya. Kita menolak ajakan. Kita bilang no sorry, I'm sorry I can't. Kita bilangnya ya. Oke, mudah-mudahan jelas. See you later Dayu. Good luck with your English test. See you later Mom. Thanks. Udin, I'm sorry I cannot come to the study group. I feel dizzy. Dizzy itu pening ya, tengok ini pusing nih. Pusing dia, pusing masuk angin. No worry Benny, jangan khawatir Benny, just go home and have a rest. Pulanglah dan istirahatlah. Go to sleep now. If you want I can't wake you up at 4. Go to sleep now. Tidurlah sekarang. If you want, kalau kamu mau, ayah bisa wake you up, membangunkanmu at 4, jam 4. Thanks Dad, terima kasih ayah. Yes, iya, wake me up, bangunkan aku at 4, pada jam 4. Good night. Good night ayah, selamat tidur. Thanks, kita bilangnya. Oke, itu contoh-contohnya ya, anandaku semua. Oke. Nih, sekarang kita bagaimana kita caranya kita menyapa orang lain, ayah, ibu, teman kita, guru kita. Say goodbye, thank you, and say sorry. Itulah tujuannya kita mempelajari ini. Pulang masuk ke rumah, pulang sekolah, kita bilang Assalamualaikum mak, salam mamanya. Ada yang kayak gitu? Assalamualaikum mak, salam mamanya, cium mamanya. Corona ya, nggak usah pada cium-cium kali. Salam aja pun jadilah. Ya, jaga sama keluarga pun agak-agak jaga jarak. Jaga jaraknya bukan berarti jaga jarak gitu. Enggak, maksudnya kebiasaan yang agak-agak apa ya, untuk menghindari ya kan kakak-kakak. Mudah-mudahan sehat kita semua ya, sehat-sehat terus kita semua. Oke, nah sekarang kita mau masuk pelajaran baru, materi baru kita ya Nanda. This is me. Nah, chapter kedua, this is me. Kalau kita tengok this is me. So, what we will learn today? Apa yang mau kita pelajari kira-kira? This is me. Kalau diartikan, inilah saya. Nah, apa kira-kira? Kita sudah greeting, sudah mengucapkan salam, kita sudah say goodbye, kita sudah mengucapkan selamat. Oke, apa kira-kira? Iya, kita mau belajar how to introduce ourselves. Kita mau mempelajari how to introduce ourselves. Kita mau belajar bagaimana cara memperkenalkan diri kita.
Dan di sini nanti you will tell about your family in front of your friends. Actually, biasanya dari dulu-dulu I will ask you, Ustazah, as the students, menyuruh kakak-kakak kalian itu to tell about their self or their family in front of the class, di depan kelas, in front of the students, their friends. Tapi di sini ya mudah-mudahan kita ya entah kayak mana lah nanti caranya ya. Saja masih berharap kita bisa berjumpa di kelas, tuh bertemu, bisa bertatap muka, bisa melihat kemampuan kakak-kakak satu-satu. Tapi ya mudah-mudahan lah ya. Nah, so what we will learn this chapter, apa yang mau kita pelajari? Yang pertama kita mau belajar our identities. Nah, coba diambil catatannya. Come on, diambil catatannya. So what we will learn today is, the first is about our identities. What is identities? Identities, apa artinya identity? Identity artinya identitas. Good. Identitas. Kemudian we will learn about our hobbies. Our hobbies, it means what we like, apa yang kita suka. That's our hobbies. And then we will learn about the members of our family, anggota keluarga. Kita mau belajar tentang anggota keluarga. Okay, this is it. Now, I want you to be able to introduce yourself in front of your friend in the classroom, in front of the class. Jadi beginilah kira-kira caranya. Tuh, bagi Ananda yang sudah punya buku, silahkan dibuka bukunya. Inilah dia caranya, seperti ini ya. Ustazah akan mencoba membaca satu saja seperti contoh, satu atau dua ya. Nanti setelah ini silahkan Ananda coba di rumah. Tuh, I will learn. Kalau ada yang mau repeat after me, that's okay. Setelah Ustazah bisa diikut-ikutin bagaimana caranya ya. Okay, come on. Hello, my name is Hasnida. Hello, my name is Hasnida. I am from West Sumatra. I live in Padang, in Kampung Mutiara, on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. So once more. Hello, my name is Hasnida. I am from West Sumatra. I live in Padang, in Kampung Mutiara, on Jalan Kemangi. To be precise, I live at 23 Jalan Kemangi. Okay. Next. Good morning. My name is Max B. I'm from East Nusa Tenggara. I live in Kupang, in Kecamatan Angkasa, on Jalan Denpasar. Precisely, I live at 5 Jalan Denpasar. Itu dua orang sudah memperkenalkan diri, Hasnida dengan Max B. Mereka berasal dari satu di barat, satu di timur. Yang timur mana, yang barat mana coba? Timur Tenggara. Yang satu di Nusa Tenggara Timur, yang satu di Sumatera Barat. Tuh, mereka memperkenalkan diri. Itu dia. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Hello, my name is Hasnida. Okay, don't forget to prepare your notes, e-book, and your pen. Karena Ustazah nanti mau jelaskan sesuatu. Okay. Hello, my name is Hasnida. Halo, nama saya Hasnida. Nih, this is how you introduce yourself. Ini dia caranya. Hello, my name is Hasnida. My name is Hasnida. I am from West Sumatra. Saya dari West Sumatra. Kalau kita bilang West Sumatra berarti ini provinsinya. Kalau kita di Sumatera Utara kita bilangnya apa, Kak? Sumatera Utara. West Sumatera ini Sumatera Barat.
Sumatera Utara apa kita bilangnya? Timur Tenggara. Timur apa Kak? Timur. East. Tenggara apa Kak? South East. Udah gitu berarti selatan apa? South. Oke lah, pelajar itu cari sendirilah nanti ya. Oke. Nah, kalau di Sumatera Utara paling enggak kita tahu Sumatera Utara. Sumatera Utara kita apa? North Sumatera. Very good. Kalau kita bilangnya North Sumatera. I live in Padang. Sumatera Utara ibu kotanya Padang ya. Kalau kita I live in Medan. In Kampung Mutiara. Nah, ini nama kampungnya. On Jalan Kemangi. Ini nama jalannya. Gitu dia bilang. To be precise. Nah, apa artinya precise? Oke. Coba dicatat ya. Ini precise itu artinya secara singkatnya gitu. Secara singkat atau apa kita bilangnya? Ada yang bisa kata lain lah selain kata singkat. Singkatnya, nah singkatnya lebih cocok lah itu ya. Singkatnya, I live at 23 Jalan Kemangi. Saya tinggal di nomor 23 Jalan Kemangi. Oke, apa perbedaannya penggunaan on di sini dengan at di sini? Nah, tolong dicatat dulu. Silahkan diambil catatannya. Apa perbedaan penggunaan on dengan at? Artinya sama-sama di, ya kan? Artinya sama-sama di. Apa perbedaannya? Silahkan dicatat. On kita gunakan untuk menyebutkan jalan, ya. Ini jalan. Banyak penjelasan yang lainnya selain dari jalan. Ini kalau untuk tempat ya, jalan. On kita ulangi. On digunakan untuk menunjukkan jalan tanpa nomor rumah. Tanpa nomor rumah. Bisa paham? On sekali lagi ya Kak. Kita gunakan untuk menunjukkan jalan tanpa nomor rumah. Nah, oke. Itu on. On ya. Kalau at kita gunakan untuk menunjukkan jalan dengan nomor rumah. Kalau pakai nomor rumah ya, singkatnya kalau pakai nomor rumah kita pakai d-nya itu at. Bisa. Nih, silakan dicatat. Kalau pakai nomor rumah kita pakai untuk bilang d-nya itu dengan at. Kalau ada nomor rumah. Udah. Bisa ya? Oke. Nah, yang lain juga seperti itu nih. I am from, saya dari. Oke. Kalau Padang misalnya, kampung, itu luas dia. Itu pakai in. Catatan lagi. Untuk suatu tempat atau area yang luas, misalnya di Medan. Medan ini luas ya. Medan di mananya? Di jalan ini. Kalau Medannya kita pakai in. Tapi kalau untuk jalannya kita pakai on. Kalau ada nomor rumahnya kita pakai at. Oke, jelas ya? Oke, Indonesia pakai apa? In, on atau at? In Indonesia. Oke, in tebing tinggi pakai in. Apalagi? Nah, itulah dia. Oke. This is it. Kemudian Max B juga seperti itu. Kecamatan Angkasa, on Jalan Denpasar. Precisely katanya I live at 5. Berarti nomor rumahnya adalah nomor 5. Jalan Denpasar nomor 5. That's it. I think we have 6 minutes left. Oke. Kita nggak usah baca semua ya, kita singkat aja. Nah, ini dia. Nih, caranya seperti ini. Kalau kakak-kakak mau membuat yang sama seperti kawan-kawannya yang tadi, yang dari berbagai provinsi di Indonesia itu. Ini si Max B. Contohnya, so you make your own. You can do this. Bikin namanya siapa?
Kemudian place of origin, ya dia dibilangnya Nusa Tenggara Timur, so we can say North Sumatra, ya kan. Home address, home-nya Jalan Denpasar nomor 5, kemudian jalannya Jalan Denpasar, RT RW kalau ada kelurahan, kecamatan, Angkasa. Town atau city-nya kalau kita Medan, mereka Kupang gitu. Bisa dibuat-buat seperti ini, dicoba-coba aja sendiri. Oke. Nah ini juga penting. So how you can ask your friend about their name, the origin, and where they live. Bisa pakai ini. Ini bisa juga sebagai lead-nya, petunjuk kalian untuk how you introduce yourself in front of the classroom. Tuh. What's your name? Apa artinya what's your name? Siapa namamu? Where are you from? Dari mana asalmu? Where do you live? Di mana tinggalnya? Kalau where are you from berarti provinsinya juga kita bisa bilang ya, provinsinya. Atau ketika we talk to a foreigner, kalau kita ngomong sama orang luar negeri, kalau mereka tanya where are you from, kita jangan bilang I'm from North Sumatra. Kita bilangnya I'm from Indonesia. Tuh. Indonesia entah dia tahu entah enggak, apalagi kita bilang dari Sumatera Utara. Pening kepalanya. Oke, this is it. Ini dia. Ustazah udah tulis tadi ya, udah Ustazah bilang tadi ya. Udah Ustazah bilang tadi ya, artinya yang ini. Nah, oke. Seperti itu dulu. Ini contohnya ini anak Medan nih. Nela Sembiring from Medan at 26 Jalan Kepodang. On Jalan Kepodang, RT 4 RW 5, Kelurahan Unggas Jaya, in Kecamatan Kuala Utara, in Medan katanya. This is the example kalau kalian mau bikin punya kalian sendiri. Tuh. Oke. Can you spell your name? Bisa, kakak-kakak, spell your name. Apa spell artinya? Yuk ambil buku catatannya. Apa artinya spell? Spell artinya mengeja. Can you spell your name? Nah contohnya si Siti sama si Benny. Kalau Siti spell her name, dia bilang S-I-T-I. Benny B-E-N-I. Tuh. Nah tidak usah kita bahas terlalu kali, because I'm sure you know how to spell A-B-C-D. Kayak Upin Ipin, A, B, C, D, E, F, G, like that. Oke. Oke. Nah, sampai di situ dulu. Jadi kita simpulkan sedikit apa yang sudah kita pelajari tadi. Ya, yang pertama tadi kita sudah mempelajari, kita tadi sudah mengulang ya thanking sama saying sorry. Kemudian we learn how to introduce ourselves. Tadi ada ya, yang sudah Ustazah tunjukkan, bisa kakak-kakak buka itu dipelajari, dan apa yang Ananda kira perlu dicatat silahkan Ananda catat, dan yang sudah Ustazah sampaikan tadi itu nanti kan ada catatan-catatan kecil yang dari Ustazah tadi, boleh difotokan kirim ke Ustazah ya kak ya, supaya Ustazah tahu siapa yang memperhatikan, siapa yang tidak. Nah gitu. Terus bagi kakak-kakak yang ingin mencoba membuat biodata seperti yang tadi, identities kayak kawan-kawannya tadi itu seperti ini, nah silakan dibuat, tapi Ustazah enggak, ini bukan tugas nih. Ini adalah latihan-latihan kalian sendiri di rumah. Tuh, tugasnya belum sampai ke situ. Kita masih mempelajari tentang hobi dan anggota keluarga lagi. Tuh ya. Tentang hobi, ada pekerjaan dan anggota keluarga. Nah,
So what you have to do at home selain dari mempelajari yang itu tadi, yang sudah kita jelaskan, yang sudah saja jelaskan, coba dicatat kakak-kakak. Yang harus kakak lakukan di rumah adalah yang pertama, tuliskan 10 hobi orang ya, apa sukaan orang gitu. Hobi itu kan sukaannya writing lah, reading lah, watching ke playing handphone ya, biasanya itu lah ya kan. Nah, hobi 10 saja. Kemudian 10 profession. Apa itu profession? Profesi. Buatlah 10 profession yang kakak tahu, yang kira-kira biasa dikerjakan orang. For example, doctor, teacher, lawyer, baker, shopkeeper. Itu profession. Tahu kan apa profession? Profession artinya pekerjaan. Oke. Kemudian satu lagi, coba kakak-kakak buat family members, anggota keluarga. Jadi kalian harus tahu ayah bahasa Inggrisnya apa, ibu bahasa Inggrisnya apa, kakak apa, adik apa, abang apa, harus tahu. Gitu. Coba dibuat. Jadi 3 itu yang saya suruh ya. Selain kalian mempelajari yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama tadi apa? Menuliskan 10 hobi, kemudian menuliskan 10 profession, kemudian menuliskan nama-nama anggota keluarga. Bukan namanya siapa, si Udin, si Beni, bukan. Maksudnya ayah apa, father, ibu apa, mother, kakak apa, older sister, apa kita bilangnya ya, big sister, little brother, little sister, kayak gitu. Bisa ya? Oke, that's it. Nah, oke. Insyaallah we'll continue our lesson next week. Kita minggu depan kita pelajari lagi. Mudah-mudahan kita bisa lebih maksimal bagaimana Ustazah menjelaskan kepada kalian tentang identities ini ya. Semoga paham semuanya. Jangan lupa yang Ustazah suruh. Okay, my beloved students, sehat-sehat kita semua ya. That's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.